Dan mendengar tidak sedikit memang masyarakat kita yang memberikan acungan jempol ataupun apresiasi terhadap penampilan dari skuad Garuda kita selama Piala AFF, di mana anak-anak muda ini yang sebelumnya tidak dikenal namanya di kancah dunia sepak bola nasional karena memang mereka belum lama bergabung dalam liga profesional tanah air. Dan juga sangat banyak sekali yang mungkin baru pertama kali melakukan debutnya dalam turnamen internasional. Seperti apa ke depannya dan catatan penting apa dari timnas skuad Garuda di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong? Kami akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola timnas runner-up Piala AFF 2020, Alif Syahfiar. Bung Alif, salam olahraga, selamat pagi. Halo, salam olahraga, selamat pagi, iya. Mas Rudi. Baik, catatan penting apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan penampilan dari timnas kita selama Piala AFF 2020 ini? Yang pertama adalah jangan lupa di tahun 2018, sekitar 2 tahun yang lalu, itu timnas kita jangankan menuju final ya. Lolos dari grup saja tidak bisa. Artinya dengan catatan itu bahwa timnas ini sungguh sangat baik dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena mereka adalah sebagian besar anak-anak muda yang usianya masih 20-an, bahkan relatif 20-21. Nah, kalaupun ada yang senior itu kan hanya beberapa saja, misalnya Pak Rudin, Victor Igbonevo kan, atau mungkin Ezra Walian. Tetapi overall kan ini materi main muda, bahkan media-media asing juga menyebut ini kan Indonesia young player ya. Kemudian mereka juga katakan 2 tahun lagi bahkan tim ini akan menjadi raksasa di Asia Tenggara. Nah, inilah apresiasi saya terhadap timnas ini. Meskipun timnas ini belum bisa juara dan kita mengulang lagi posisi runner-up Indonesia untuk menjadi ke-6 kalinya di AFF. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat tim ini sungguh punya prospek dan bermain sangat luar biasa. Betul bahwa kita 5 kali menjadi runner-up termasuk terakhir di 2016. Tetapi kalau kita melihat cara bermain timnas ini yang memainkan sepak bola modern kemudian dihuni para pemain muda. Kalau di 2016 kita memang masuk ke final, tetapi kan pemain-pemain kita pemain senior semua waktu itu, dan sekarang pun mereka sudah tidak beredar di timnas seperti Boa Salosa. Nah, kalau kita melihat lagi ke Thailand misalnya, Thailand masih ada pemain yang senior, Terasil Dangdana. Variabel-variabel seperti inilah yang menurut saya bahwa kita harus akui bahwa timnas ini memang timnas yang sangat baik dan punya prospek ke depan. Yang penting adalah bagaimana konsistensi timnas ini bisa dipertahankan, kemudian dukungan dari federasi dan pemerintah terhadap timnas ini sendiri ya. Menurut saya begitu ya, Rudi. Ya, baik. Bung Alif, kalau Anda melihat dari seluruhan dari postur pemain kita, anak-anak muda kita, apakah memang tipikal permainan sepak bola modern, pressing tinggi, kecepatan tinggi, umpan 1-2 yang cepat, itu memang sebenarnya cocok sekali dengan permainan atau tipikal sepak bola Indonesia? Sebenarnya permainan sepak bola modern itu memang kalau kita mau mengupgrade atau menuju kepada permainan sepak bola kita lebih baik, ya kita mau tidak mau kita harus menuju ke permainan yang menjadi tren saat ini, yaitu bagaimana kita bermain dengan sebuah pressing dan intensitas yang tinggi. Kalau kita melihat bukan kita membandingkan di Eropa sendiri seperti di Piala Eropa kemarin, Italia sendiri kan pelatih Roberto Mancini sebelum menangani timnas Italia menyatakan dia akan melakukan perubahan besar-besaran di permainan timnas Italia. Sebab kalau Italia nggak berubah, maka Italia tidak akan kemana-mana. Itu kata Roberto Mancini, itu sekelas Italia. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak merubah permainan, cara bermain kita menuju sepak bola modern, ya tentu kita akan makin tertinggal. Nah, inilah sebenarnya yang dibawa konsep bermain oleh Shin Tae-yong, bahwa kita harus mampu untuk bermain dengan cara sepak bola modern, dan itu kan terbukti bahwa di AFF ini permainan kita sangat eksplosif dan sangat-sangat menarik ya, sangat menarik, sangat eksplosif. Bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang, kemudian bagaimana ball possession kita, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah stamina para pemain ini kan
tidak lagi seperti dulu yang dimana mungkin timnas hanya mampu bermain 30 menit maksimal babak pertama, babak kedua sudah kelelahan. Ini kan tidak. Pemain mampu bermain Spartan meskipun tidak sepenuhnya 90 menit, tapi 60-70 menit mereka masih mampu terus berlari. Dan ada ukuran ilmiahnya yang disampaikan oleh pelatih fisik yang dibawa oleh Sintayong, bagaimana endurance, kecepatan lari, itu kan selalu diukur oleh mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh Sintayong tentang porsi makanan, kualitas makanan, itu sebenarnya bukan Sintayong tukang ngomel atau Sintayong sering protes. Itu kan memang sejatinya harus seperti itu. Saya kira olahraga apapun, bukan cuma sepak bola misalnya, apalagi seperti angkat besi atau binaraga gitu kan, memang kualitas makanan harus dijaga. Sangat diperhatikan, dan memang ya, harus terjaga. Nah itu kan sudah automatically, kan saya kira demikian. Jadi memang itu adalah keniscayaan bahwa kita harus menuju kepada sepak bola modern kalau kita ingin menaikkan kualitas maupun level sepak bola kita. Ya, tapi catatan lain yang mungkin bisa sebagai pembenahan ke depan dari keseluruhan penampilan di AFF, apa saja Bung Alif yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Pertama adalah timnas ini kan adalah muara dari sepak bola, muara dari pembinaan sepak bola, sehingga yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana nantinya ke depan ada dua faktor penting. Memang di antara faktor-faktornya ada banyak, tapi dua faktor penting yang harus mendukung adalah bagaimana kualitas kompetisi kita, kemudian pembinaan. Itu yang harus juga dibenahi secara paralel oleh federasi ya. Bagaimana kompetisi misalnya di saat timnas main, ini juga jangan kompetisi juga bareng bergulir kan gitu. Kemudian terkait pembinaan, ini juga harus dibuat rule model pembinaan yang benar seperti apa sejatinya. Karena kan kita ini di Indonesia luas, contohnya gampang-gampangannya kita ini ada ribuan atau mungkin bahkan jutaan SSB di seluruh Indonesia. Berarti kan stok pemain kita melimpah ruah. Nah ini yang nanti bisa menjadi pilar pondasi sepak bola kita ke depan. Tetapi di sektor atas atau di level atas, saya kira Sintayong ini perlu diberi ruang dan waktu agak lebih lama untuk menangani timnas. Kalau kemudian dikatakan sampai 2023, itu kan berarti hanya setelah Piala Dunia U20 selesai. Kalau ada baiknya mungkin 5 tahun lah diberikan kepada sampai kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kalau hitung-hitungan pembinaan, itu kan mungkin sejalan dengan apa yang digariskan dalam konsep dasar pembinaan olahraga ke depan kan, desain olahraga ke depan kan, saya kira juga menginginkan agar pembinaan olahraga khususnya juga sepak bola kan berjenjang, berjangka dan juga punya kesinambungan. Ya, Bung Alif, pelatih Sintayong juga mengatakan atau menginginkan agar banyak dari pemain-pemain kita yang muda-muda ini merumput di luar negeri. Seberapa besar hal itu akan membantu perkembangan timnas kita nantinya? Saya sangat setuju ya. Ada dua faktor penting yang akan meningkatkan pemain kita. Pertama, segi kualitas itu sudah pasti ya. Karena kan bermain di kompetisi yang level lebih tinggi, kita pun akan terbawa kepada environment tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bermain di luar negeri itu kan mindset cara berpikir kita berbeda. Ini yang penting. Misalnya saja, tentu kalau kita biasa main di luar negeri, katakanlah kita biasa main dengan level Eropa, mental pun akan berubah. Kita juga tidak selalu merasa takut, tidak merasa under pressure, tidak merasa kecil hati. Itu perasaan-perasaan itu pun akan terkikis. Ini satu contoh. Kedua lagi, ya tadi bagaimana pemikiran kita, pemain kita itu bahwa kadang-kadang kita melawan Thailand sudah kalah sebelum bertanding gitu kan. Kita terlalu menganggap berlebihan Thailand yang mungkin Raja Asia Tenggara. Tetapi kan faktanya semalam di leg kedua mereka pun nggak bisa menang gitu. Kalau ada bahkan kita sempat menguasai ball possession 51% itu. 51% dan sebenarnya kita pun sempat unggul kan gitu. Dan artinya apa? Ya, catatan pendengar bagaimana perjuangan mereka dari menit awal sampai terakhir, rasanya pergerakan setiap lini itu cukup maksimal kalau kita melihat semalam. Itu dia. Jadi pergerakan setiap lini cukup maksimal itu kan menandakan bahwa kita sudah mulai ya. Belum sepenuhnya, tetapi sudah mulai memasuki level sepak bola modern, level
cara permainan sepak bola modern, di mana sepak bola modern itu salah satunya kan gol itu tidak dibuat selalu oleh striker. Kemudian bagaimana kita dalam serangan tuh cutback ke tengah, jadi lini kedua muncul. Itu kan yang dimainkan oleh bahkan timnas besar seperti timnas Jerman seperti itu. Ketika mereka menyerang, maka serangan akan di cutback, muncul dari tengah Toni Kroos apa Ozil yang tidak bertumpu kepada Lewandowski semata ya, tetapi banyak pemain tengah yang tidak bertumpu kepada striker. Kalau di Bayern Munchen kan itu tidak bertumpu kepada Lewandowski semata, bahkan pemain semua bergerak, berlari, dan mereka tidak bertumpu kepada sosok satu orang. Nah inilah sebenarnya yang dituju oleh Sintayong, dan saya kira pemain-pemain muda kita sudah bisa untuk memainkan sepak bola itu, Rudi. Jadi saya kira prospek tim ini besar, tinggal bagaimana konsistensi dan dukungan menjaga sampai ke depan nanti dan juga pemerintah untuk bisa terus menjaga tim ini, bahkan bila perlu seringlah beruji coba dengan tim-tim luar negeri. Baik Bung Alif Syahfiar, terima kasih sudah mengisi waktu pagi kita dengan perbincangan mengenai timnas kita, dan mudah-mudahan hal ini dapat berkembang atau menjadi jawaban semua pihak, harapan untuk keberhasilan timnas kita. Terima kasih Bung Alif. Salam olahraga, selamat pagi. Salam olahraga Jaya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola, bersama dengan Alif Syahfiar.